Pernahkah kalian merasa ketakutan yang begitu mendalam sehingga tubuh merasa kaku? Bahkan seolah-olah ada mata yang mengawasi dari balik bayangan. Apa yang akan kalian lakukan jika terjebak di sebuah tempat yang tak hanya menyeramkan, tapi juga dipenuhi dengan energi yang tak kasat mata? Kalian mungkin menganggapnya hanya sebuah cerita horor biasa, tetapi kali ini, cerita ini bukan hanya sekedar legenda. Ini adalah kisah nyata. Pengalaman seorang teman yang terjebak di pemakaman keramat yang terkenal angker di daerah kami. Bayangkan saja, sebuah malam gelap di mana kalian terjebak di sana, dikelilingi oleh keheningan yang mencekam. Tak ada suara selain langkah kaki yang berat dan angin malam yang berbisik. Dan di tengah kesunyian itu, ada sesuatu yang menunggu di antara nisan-nisan. Sesuatu yang telah lama terpendam di tempat ini, menunggu kedatangan orang-orang seperti kalian. Dengarkan baik-baik cerita ini, karena apa yang akan kalian dengar akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum berani mendekati pemakaman keramat. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Jangan sampai ketinggalan pengalaman horor yang lebih menakutkan berikutnya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Cerita ini dibagikan oleh Rido, dan sekarang kita masuk ke ceritanya. Malam itu, saya dan beberapa teman memutuskan untuk menjelajahi sebuah pemakaman tua yang terkenal dengan cerita angkernya. Mungkin ini terdengar bodoh, tapi pada saat itu, kami hanya ingin merasakan sensasi ketakutan. Kami tak tahu bahwa malam itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang akan terus menghantui kami. Begitu kami melangkah masuk ke dalam gerbang pemakaman, perasaan tak nyaman langsung menyelimuti kami. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan yang lebih aneh lagi, tak ada suara apapun di sekitar kami. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam yang biasanya menemani suasana hening seperti ini. Semua terasa begitu sunyi, seperti dunia ini seolah membisu, menahan napas. Setiap langkah kaki membuat kerikil di bawah kaki kami terdengar sangat keras. Entah kenapa, langkah kami terasa begitu berat, seakan-akan tanahnya menahan kami agar tidak pergi lebih jauh. Salah satu teman saya mulai terlihat cemas, dan saat itu saya mulai merasakan sesuatu yang tak bisa saya jelaskan. Ada sesuatu yang mengawasi kami. Kami terus berjalan ke dalam, melalui deretan nisan-nisan yang tampak semakin rapuh dan usang. Tiba-tiba, salah satu teman saya berteriak. Matanya terbelalak, mulutnya membuka lebar, seakan ingin berteriak lebih keras, tapi tidak ada suara yang keluar. Kami berlari menghampirinya, dan dia hanya menunjuk ke arah sebuah nisan tua yang terletak jauh di ujung pemakaman. Dia berkata, "Di sana, ada yang mengawasi." Kami menoleh ke arah yang dia tunjuk. Namun, tak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang pekat dan bayang-bayang nisan yang semakin aneh di bawah cahaya bulan. Namun, ada satu hal yang pasti. Kami merasa tidak sendirian. Kami berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Namun, seiring berjalannya waktu, saya merasakan ada tekanan yang semakin kuat di dada. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam diri saya, membuat napas saya terasa terengah-engah. Kami saling bertatapan, namun tidak ada satupun dari kami yang berani berbicara. Ketegangan di udara begitu padat. Kemudian, tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun, kami mulai berjalan ke arah area pemakaman yang lebih dalam, menuju nisan yang jauh dari pusat. Saat kami tiba di area terpencil, di sana kami melihat sesuatu yang membuat darah kami berhenti mengalir. Di antara nisan-nisan yang terabaikan, sebuah sosok putih melompat-lompat seolah-olah terikat pada sebuah kekuatan yang tak terduga. Awalnya, saya kira itu hanya bayangan yang tercipta dari cahaya rembulan. Tetapi semakin saya memfokuskan pandangan, saya sadar bahwa itu adalah sosok manusia, tapi dengan penampilan yang tak wajar. Wajah itu mengenakan kain kafan putih yang robek di beberapa bagian, dan tubuhnya tampak terikat oleh kain tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah gerakannya. Pocong yang melompat-lompat
dengan cepat dari satu nisan ke nisan lainnya. Saya tak bisa mengalihkan pandangan saya. Setiap kali sosok itu melompat, suara beratnya terdengar, seperti langkah kaki yang menginjak tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Kami semua terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Rasa takut seakan membekukan kami di tempat. Pocong itu semakin mendekat. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan putih yang tampak bergerak sangat cepat. Kami tidak tahu harus berlari atau tetap diam. Yang kami tahu, rasa takut itu membuat kami tidak bisa bergerak. Saat itu, saya mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Saya menyadari bahwa apa yang kami hadapi bukanlah hal biasa. Ini adalah pocong, makhluk penunggu makam yang dipercaya oleh banyak orang di daerah kami. Biasanya cerita tentang pocong hanya terdengar seperti dongeng. Tetapi malam itu, saya tahu bahwa kami berhadapan dengan kenyataan yang lebih mengerikan dari apa yang bisa kami bayangkan. Setiap lompatan pocong itu semakin terasa seperti getaran yang menembus tanah. Tanah di sekitar kami seakan bergetar dengan setiap langkahnya. Tubuh saya terasa kaku dan saya tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan kami di sana, tak memberi kami kesempatan untuk melarikan diri. Kami berusaha mundur perlahan, tetapi setiap kali kami bergerak, pocong itu semakin dekat, semakin melompat-lompat lebih cepat, menutup jarak antara kami dan dirinya. Kami hanya bisa berdiri terdiam, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam hati saya tahu satu hal, kami harus pergi. Namun, saat kami berbalik dan mulai berlari, saya menyadari bahwa jalan keluar tidak semudah yang kami bayangkan. Kami mulai berlari sekuat tenaga, berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Namun semakin kami berlari, semakin terasa jalan keluar menjauh. Setiap kali kami menoleh ke belakang, pocong itu tetap mengikuti. Semakin mendekat, seolah-olah tidak pernah lelah. Tanah di bawah kaki kami bergetar, seperti mengejar kami dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Rasanya kami terperangkap dalam sebuah lingkaran tak berujung. Salah satu teman saya yang paling lemah di antara kami terjatuh dan hampir tidak bisa bangkit lagi. Saya berusaha untuk menariknya, mengingatkan kami untuk tetap tenang. Meskipun ketakutan mulai menguasai seluruh tubuh kami, namun setiap langkah terasa seperti langkah terakhir. Setiap detik terasa seakan-akan waktu berhenti. Kami terus berlari tanpa tujuan, hanya ingin keluar. Tetapi pemakaman itu seperti berubah. Jalan-jalan yang sebelumnya kami kenal mulai terasa asing. Gerbang pemakaman yang sebelumnya tampak dekat kini terasa semakin jauh. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Akhirnya setelah berlari tanpa henti, kami sampai di gerbang pemakaman. Tetapi pocong itu, sosok yang kami lihat, terus mengikuti kami bahkan saat kami hampir keluar dari pemakaman. Saat kami berhasil melangkah keluar, ada perasaan lega yang tak terucapkan. Tetapi kami tahu bahwa kejadian ini akan menghantui kami seumur hidup. Hingga kini, saya masih merasakan ketakutan yang mendalam setiap kali melewati pemakaman tersebut. Saya merasa seolah-olah ada yang mengawasi saya, mengikuti setiap langkah saya. Bahkan setelah kami meninggalkan tempat itu, saya tidak tahu apakah pocong itu benar-benar meninggalkan kami atau tidak. Tetapi saya tahu satu hal, ada sesuatu yang tetap terikat pada tempat itu. Selesai. Apa yang kalian dengar barusan pasti membuat kalian berpikir dua kali sebelum mendekati pemakaman keramat tersebut, bukan? Apakah kalian percaya bahwa ada makhluk halus yang menjaga tempat-tempat keramat seperti itu? Atau mungkin kalian juga pernah mengalami hal serupa? Jika kalian memiliki pengalaman mistis lainnya atau ingin berbagi cerita seram, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang kisah-kisah horor yang kami bagikan. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kalian berani.